Mengkonsumsi ikan merupakan hal yang baik. Kebiasaan ini ternyata memberikan efek yang baik juga bagi kesehatan, karena ikan mengandung omega 3. Apalagi jika kita mengkonsumsi menu lain dengan porsi yang seimbang. Salah satu jenis ikan air tawar yang merupakan sumber protein hewani serta dapat dijangkau oleh berbagai lapisan masyarakat adalah ikan nila merah atau Orechromis sp. Ikan nila merah ini termasuk salah satu jenis ikan air tawar yang amat potensial untuk dibudidayakan secara intensif. Budidaya terpadu itu sebenarnya kita mengintegrasikan komponen-komponen input di proses budidaya. Nah, apa yang dimaksud dengan komponen input tersebut yaitu bibit, tentunya pakan. Nah, di terpadu ini kita bibit dan pakannya kita sediakan sendiri. Intensif mengandung arti padat tebar, di mana padat tebarnya cukup tinggi dibandingkan dengan yang konvensional. Dalam budidaya ikan nila terpadu, pembibitan dilakukan oleh pembudidaya. Penyediaan bibit atau benih dalam kegiatan budidaya ini disediakan sendiri oleh pengelola. Namun yang paling penting adalah kegiatan seleksi induk. Seleksi induk bertujuan untuk mendapatkan induk yang berkualitas, sehingga menghasilkan larva dengan jumlah dan mutu yang tepat. Setelah induk memijah atau menghasilkan larva, maka dilakukan pengumpulan larva. Setelah terkumpul, maka dihitung dengan metode sampling. Dan baru dipindahkan dalam kolam pendederan. Ikan nila jantan memiliki ukuran yang lebih besar dan laju pertumbuhan yang lebih cepat. Untuk itu digunakan teknologi seks reversal agar larva diarahkan menjadi jantan melalui penggunaan hormon 17 alpha-methyl-testosteron yang dicampurkan ke dalam pakan larva. Kegiatan selanjutnya adalah panen ikan pendederan. Ikan-ikan hasil pendederan harus dihitung jumlahnya agar pengelolaan lingkungan budidaya dan pemberian pakan dapat terukur secara tepat. Baru kemudian dipindahkan ke kolam pembesaran. Untuk pemberian pakan, sebaiknya gunakan pakan yang berasal dari protein nabati. Pemberian pakan dilakukan 2 kali dalam sehari. Kita coba hindari penggunaan bahan-bahan hewani, karena itu akan meningkatkan harga pakan menjadi meningkat. Nah, kalau kita bisa menggunakan bahan baku pakan ini yang berbasis lokal, terus bersumber nabati, terus byproduct, kita harapkan competitiveness dari pakannya akan meningkat. Ikan harus dalam keadaan hidup saat di tangan konsumen, agar nilai jual ikan tetap tinggi. Untuk itu, dalam proses pemanenan diupayakan agar ikan tetap hidup, sehat, dan tidak stres. Mengingat hasil produksi dengan menggunakan budidaya intensif terpadu mencapai 4 kali lipat dibandingkan budidaya konvensional, maka kegiatan pemanenan harus dilakukan secara hati-hati, agar ikan tetap dalam keadaan hidup. Kegiatan terakhir adalah pendistribusian ikan ke konsumen. Untuk perjalanan yang cukup jauh, maka ikan harus ditempatkan dalam plastik yang tertutup. Gunakan es batu untuk menurunkan temperatur air dalam wadah plastik, sehingga dapat menjaga kesegaran ikan. Kemudian, agar pasokan oksigen dalam wadah kemasan plastik tetap terjaga, maka ditambahkan pula oksigen murni. Ikan yang telah diberikan oksigen disusun rapi dalam mobil pengangkut. Dan ikan nila merah pun siap untuk didistribusikan.